Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai kualitatif data analisis. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Bagus Bima Wicaksono dengan PM Mahir 323, lalu ada Mayuwana Krisdawati NPM Mahir 328. Lalu ada saya sendiri, Safali Fedin Andini dengan PM Mahir 334, dan yang terakhir ada Indah Fitria Putri Surya Ramadhani dengan PM Mahir 338. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai three important step in qualitative data analysis, atau ada 3 langkah penting dalam analisis data kualitatif. Nah, di sini itu ada 3 langkah umum dalam analisis data kualitatif. Yang pertama itu ada reduksi data. Reduksi data sendiri itu mengacu pada proses memilih, mengkode, dan mengkategorikan data. Lalu ada penyajian data. Nah, untuk penyajian data sendiri itu seperti tampilan data yang mengacu pada cara penyajian data itu sendiri. Lalu penarikan kesimpulan. Pengkodean data dapat membantu kita secara bersamaan mengembangkan ide tentang bagaimana dan dapat ditampilkan cara menarik beberapa kesimpulan awal. Selanjutnya ada data reduction atau pengurangan data. Nah, pengumpulan data kualitatif menghasilkan data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis data adalah reduksi data melalui pengkodean dan kategorisasi. Pengkodean adalah proses analitik di mana data kualitatif yang telah dikumpulkan itu direduksi, disusun ulang, dan diintegrasikan untuk membentuk teori. Tujuan pengkodean ini adalah untuk membantu kita untuk menarik kesimpulan yang bermakna tentang data tersebut. Sedangkan kode sendiri itu adalah label yang diberikan pada unit teks yang kemudian dikelompokkan dan diubah menjadi kategori. Ini saya akan menjelaskan tentang data display atau tampilan data, penyajian data. Nah, menurut Miles dan Huberman itu pada tahun 1994 itu penyajian data itu merupakan aktivitas utama kedua yang harus dilakukan ketika menganalisis data kualitatif. Nah, penyajian data itu melibatkan pengambilan data yang telah direduksi dan penyajiannya itu secara terorganisir dan ringkas. Nah, sejalan dengan itu bagan, matriks, diagram, grafik, frasa yang sering disebutkan itu dan atau gambar yang dapat membantu itu mengorganisasikan data dan menemukan pola serta hubungan dalam data sehingga pada akhirnya itu memudahkan penarikan kesimpulan. Dan selanjutnya itu ada drawing conclusion atau menarik kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan itu adalah aktivitas analitis terakhir dalam proses analisis data kualitatif. Nah, ini itu adalah inti dari analisis data. Nah, pada titik inilah itu peneliti menjawab pertanyaan penelitian kita atau Anda itu menjawab pertanyaan penelitian dengan menentukan tema-tema yang teridentifikasi
dengan memikirkan penjelasan untuk pola atau hubungan yang diamati atau dengan membuat kontras dan perbandingan. Reliabilitas dan validitas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kita tidak hanya fokus mengumpulkan data, tetapi juga memastikan bahwa kesimpulan yang kita tarik benar-benar dapat dipercaya. Oleh karena itu, dua aspek penting yang harus diperhatikan adalah reliabilitas dan validitas. Reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Konsep reliabilitas di penelitian kualitatif sedikit berbeda dari penelitian kuantitatif. Di sini reliabilitas lebih menekankan pada konsistensi proses analisis, terutama dalam hal pengkategorian data. Ada dua bentuk utama reliabilitas. Yang pertama yaitu reliabilitas kategori. Reliabilitas kategori berkaitan dengan seberapa baik kategori atau tema yang kita buat didefinisikan. Semakin jelas dan rinci definisi kategori, semakin mudah bagi orang lain untuk menggolongkan data ke dalam kategori yang sama. Artinya, jika dua orang diberi data yang sama, mereka harus bisa mengelompokkannya ke kategori yang identik. Yang kedua yaitu interject reliability atau kesesuaian antar pengkode. Ini menunjukkan tingkat kesepakatan antara beberapa pengkode dalam mengelompokkan data dalam penelitian kualitatif. Standar kesepakatan antar pengkode yang dianggap baik adalah 80% atau lebih. Jika kategori terlalu luas, memang akan menjadi lebih mudah bagi para pengkode untuk setuju, tetapi resikonya kategori tersebut menjadi terlalu umum dan bisa kehilangan makna penting dari data. Selanjutnya ada validitas dalam penelitian kualitatif. Validitas di sini merujuk pada seberapa akurat hasil penelitian menggambarkan kenyataan. Ada dua jenis validitas. Yang pertama yaitu validitas internal. Artinya, temuan penelitian benar-benar mencerminkan data yang dikumpulkan, bukan sekadar interpretasi bebas penelitinya. Peneliti harus memastikan bahwa hasil analisis tetap terikat pada bukti yang muncul dari data. Yang kedua yaitu validitas eksternal. Validitas eksternal terkait dengan kemungkinan temuan penelitian diterapkan atau dialihkan ke konteks lain. Meskipun penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan generalisasi seperti penelitian kuantitatif, peneliti tetap bisa memberikan penjelasan dan deskripsi mendalam sehingga pembaca dapat menilai apakah temuan itu relevan untuk situasi lain. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan validitas. Yang pertama yaitu menggunakan hitungan dasar atau counting untuk menunjukkan seberapa sering tema tertentu muncul. Ini dapat membantu memperkuat generalisasi. Yang kedua, memastikan data representatif serta memasukkan kasus-kasus yang menyimpang atau deviant cases agar hasilnya lebih lengkap. Yang ketiga yaitu triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber data, metode, atau perspektif.
Yang keempat, deskripsi mendalam atau thick description, agar pembaca dapat menilai apakah temuan dapat diterapkan di konteks lain. Nah, selanjutnya pada buku itu ada penjelasan box 16.8 mengenai ringkasan penelitian kualitatif. Nah, pada bagian ini menjelaskan bagaimana sebuah sistem klasifikasi yang baik itu sistem klasifikasi yang baik harus jelas dan tidak ambigu sehingga siapapun dapat memahami dan menggunakannya dengan konsisten. Nah, dalam studi yang disebutkan tingkat kesesuaian antar pengkode rata-rata 0,84 dan tidak ada yang di bawah 0,80. Ini menunjukkan reliabilitas yang sangat baik. Lalu diuji juga validitas konten, yaitu apakah kategori yang dibuat sudah mencakup semua fenomena yang relevan. Peneliti menggunakan 2 sampel konfirmasi yang masing-masing berisi 100 insiden. Hasilnya tidak muncul kategori baru. Ini berarti struktur kategori yang digunakan sudah cukup mewakili berbagai situasi pemicu kemarahan dalam konteks jasa. Dengan kata lain, baik reliabilitas maupun validitas dari sistem kategorisasi tersebut telah terbukti kuat. Selanjutnya ada beberapa metode lain untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Yang pertama yaitu menggunakan metode analisis isi. Jadi dalam analisis isi ini adalah metode yang menilai secara sistematis isi komunikasi yang direkam, teks dikodekan ke dalam kategori lalu dianalisis secara konseptual dan juga atau secara relasional. Hasilnya membantu memahami pesan, pengaruh lingkungan, dan dampak pada audiens. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian media, politik, dan iklan. Nah, lalu ada analisis naratif, yang mana narasi adalah cerita yang menggambarkan rangkaian peristiwa secara berurutan. Analisis naratif meneliti cerita yang disampaikan seseorang dan maknanya bagi kehidupan mereka. Data biasanya diperoleh melalui wawancara yang mendorong partisipan menjelaskan suatu peristiwa dalam konteks hidupnya. Fokus analisis ini adalah proses dan urutan waktu, termasuk anteseden dan konsekuensi suatu kejadian. Metode ini digunakan untuk meneliti perilaku seperti pembelian impulsif, respon terhadap iklan, dan hubungan penyedia layanan konsumen. Lalu metode yang ketiga yaitu analytical induksi, yang mana analytical induksi adalah strategi umum dalam analisis kualitatif yang bertujuan menemukan penjelasan universal suatu fenomena. Prosesnya dimulai dari definisi masalah, membuat hipotesis awal, lalu menguji hipotesis tersebut melalui pengumpulan dan pemeriksaan kasus. Jika ada kasus yang tidak sesuai, peneliti akan merevisi hipotesis atau mengecualikan kasus tersebut. Metode ini bersifat induktif dari memungkinkan hipotesis berkembang selama penelitian berlangsung. Nah, selanjutnya itu ada big data atau data besar itu setelah membahas analisis data itu
Mungkin big data itu adalah istilah yang populer saat ini yang umumnya digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan eksponensial dan ketersediaan data dari sumber-sumber digital di dalam ataupun di luar organisasi. Nah, istilah ini itu awalnya berkaitan dengan volume data yang tidak dapat diproses dan dianalisis secara efisien dengan metode dan kayak alat tradisional gitu. Nah, definisi awal big data itu berfokus pada data yang terstruktur. Tetapi sebagian besar peneliti itu dan praktisi itu telah menyadari bahwa banyak informasi berada dalam data masif atau tidak terstruktur atau semi terstruktur seperti teks, weblog, Twitter, atau Facebook, gambar, aliran klip, dan atau video. Nah, teknologi terbaru itu yang memiliki kemampuan untuk mengukur, merekam, dan mengumpulkan data tersebut itu, dan itulah itu sebabnya big data itu memiliki potensi yang besar untuk membuat kemajuan pesat dalam banyak kayak tidak ada kesalahan dan meningkatkan pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, karakter utama big data itu adalah volume, keragaman, dan kecepatan. Nah, volume itu mengacu pada jumlah data, keragaman itu mengacu pada banyaknya jenis data, dan kecepatan itu mengacu pada kecepatan data yang tersedia dari proses bisnis, jejaring sosial, perangkat seluler, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah dan kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.